Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema 7, subtema 1, pemimpin di sekitarku. KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak ibu, apa itu ASEAN? Masih ingatkah kalian dengan kepanjangan ASEAN? Ya, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara tersebut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara turut bergabung, seperti Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Myanmar dan juga Laos pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999. Berikut ini negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang pertama Indonesia, kedua Singapura, ketiga Filipina, keempat Thailand, kelima Malaysia, keenam Brunei Darussalam, ketujuh Vietnam, kedelapan Myanmar, kesembilan Laos, dan kesepuluh Kamboja atau pada gambar Kambodia. Negara-negara anggota ASEAN tersebut menjalin kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama tersebut terdiri dari kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun bidang-bidang lainnya. Kerjasama dilaksanakan agar dapat mewujudkan tujuan didirikannya ASEAN. Nah, apa Ibu tujuan didirikannya negara ASEAN? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang sosial, budaya, dan teknologi. Keempat, memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara. Selanjutnya yang kelima, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. Keenam, memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Peran Indonesia di ASEAN. Seperti yang telah kita pelajari, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendirikan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai peran lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN. Berikut ini beberapa contoh peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, sebagai perantara perundingan damai saat terjadi konflik di wilayah Asia Tenggara. Kedua, memberikan bantuan bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban bencana alam.
Ketiga, menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Selanjutnya, menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan beberapa negara anggota ASEAN. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu. Untuk latihan soal, kerjakanlah soal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ASEAN? Kedua, sebutkan negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Ketiga, apa saja yang menjadi tujuan didirikannya ASEAN? 4. Sebutkan 3 peran Indonesia di ASEAN. Kelima, jelaskan peran Indonesia sebagai penyelenggara KTT ASEAN. Tulis dengan rapi soal dan juga jawabannya di buku tugasmu. Terima kasih anak-anak ibu sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya, selamat mengerjakan dan jaga kesehatan.